Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 Ekotek kelas B, dan di sini kami akan melakukan analisis mikroekonomi pada garam konsumsi di Indramayu, tinjauan supply demand, elastisitas harga, cost analysis, dan market competition. Sebelum itu, perkenalkan, di sini saya Cakrayuda di Palagama. Saya Muhammad Ima Juansyah. Saya Aisyah Karimah Madri. Dan ini ada Mas Akmal. Oke, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, tugas yang akan kita presentasikan pada tugas besar ini adalah analisis makroekonomi pada garam konsumsi di Indramayu. Lalu akan mencakup apa aja? Itu analisis ini akan mencakup tinjauan supply demand, elastisitas harga, cost analysis, dan juga market competition. Oke. Lalu ini untuk anggota kelompoknya. Di sini ada Aisyah, Yuma, saya sendiri Yuda, dan juga Mas Akmal. Kemudian untuk latar belakang, garam merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia karena memiliki peran penting, baik sebagai kebutuhan pokok masyarakat maupun bahan baku utama di berbagai industri, seperti pangan, farmasi, kimia, hingga perminyakan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang sebenarnya punya potensi yang besar banget dalam produksi garam. Salah satu daerah penghasil utama yaitu Kabupaten Indramayu yang akan kita bahas, yang dimana Indramayu menyumbang 12% produksi garam nasional. Namun, potensi besar ini belum bisa sepenuhnya termanfaatkan karena produksi garam masih sangat fluktuatif. Sepenuhnya termanfaatkan karena produksi garam masih sangat fluktuatif bergantung pada situasi maupun musim, serta belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara stabil. Selain itu, distribusi yang tidak merata dan keterbatasan teknologi membuat posisi petani garam lemah di hadapan pedagang besar maupun produk garam impor. Kondisi ini sepenuhnya menimbulkan permasalahan terkait supply demand, elastisitas harga, biaya produksi, dan persaingan pasar yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam kerangka mikroekonomi. Nah, oleh karena itu, analisis mikroekonomi terhadap garam rakyat di Indramayu yang mencakup aspek supply, demand, cost analysis, price elasticity, dan market competition diperlukan untuk menilai potensi dan tantangan usaha garam Indramayu di Indonesia. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah yang pertama, bagaimana kondisi suplai garam rakyat di Indramayu. Kedua, bagaimana kondisi demand garam rakyat di pasar nasional. Lalu yang ketiga, bagaimana struktur biaya yang mempengaruhi harga jual garam rakyat di pasaran. Yang keempat, sejauh mana tingkat elastisitas harga garam rakyat di kalangan konsumen, apakah permintaannya elastis atau inelastis. Dan yang terakhir adalah bagaimana bentuk persaingan antara pasar garam rakyat di Indramayu. Oke, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Akmal Nafdahoni dan di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian teori. Untuk yang pertama itu ada supply dan demand. Nah, di sini supply atau penawaran adalah jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada harga dan waktu tertentu. Nah, sedangkan demand itu atau permintaan adalah jumlah barang yang dibeli atau diminta pada harga dan waktu tertentu. Tingkat penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, pajak, serta ketersediaan barang. Sementara itu, tingkat permintaan dipengaruhi oleh perilaku konsumen, harga barang, pendapatan, serta intensitas kebutuhan. Konsep ini penting karena keseimbangan antara permintaan dan penawaran menjadi dasar dalam menentukan harga pasar dan kestabilan ekonomi. Selanjutnya ada teori elastisitas harga. Elastisitas harga itu digunakan untuk mengukur seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga suatu barang atau jasa. Nah, di elastisitas harga ini ada tiga kategori utama, yaitu yang pertama elastis, yaitu jika perubahan jumlah permintaan lebih besar dari perubahan harga. Terus yang kedua itu ada inelastis, jika perubahan jumlah permintaan lebih kecil dari perubahan harga. Dan yang ketiga ada unielastis, itu jika keduanya berubah dalam persentase yang sama. Melalui konsep ini kita dapat memahami gimana konsumen itu merespons kenaikan untuk penurunan harga yang sangat berguna dalam strategi penetapan harga. Oke. Lalu selanjutnya itu ada cost analysis atau analisis biaya.
Nah, biaya itu merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Analisis biaya ini berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis unsur biaya langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi maupun pemasaran. Dalam konteks ini, analisis biaya membantu perusahaan untuk mengetahui efisiensi produksi serta menentukan strategi agar biaya dapat ditekan seminimal mungkin dengan tetap mendapatkan output yang optimal. Oke, selanjutnya itu ada market competition. Di sini dibagi dua, yaitu yang pertama ada perfect competition dan imperfect competition. Untuk perfect competition sendiri itu kondisi di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Produk yang dijual itu bersifat homogen, serta harganya itu ditentukan interaksi antara penawaran dan permintaan. Terus yang kedua ada imperfect competition. Nah, itu pasarnya itu di mana jumlah penjualnya itu terbatas dan mereka memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Contohnya itu pada pasar monopoli atau oligopoli. Selanjutnya, berdasarkan dari data supply dan demand yang telah kami kumpulkan, didapatkan bahwa terdapat fluktuasi pada volume produksi garam di Kabupaten Indramayu. Di lain sisi, permintaan garam relatif stabil pada kisaran 3,6 sampai 4,6 juta ton per tahun seiring pertambahan penduduk. Kebutuhan ini cenderung inelastis karena konsumsi garam per kapita tidak berubah signifikan. Selanjutnya, untuk pembahasan elastisitas harga, berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, didapatkan bahwa nilai elastisitas dari periode 2016 sampai 2021 itu menunjukkan nilai elastisitas yang kurang dari 1, di mana menunjukkan elastisitas harga itu bersifat inelastis atau perubahan harga hanya sedikit memengaruhi jumlah permintaan. Dengan kata lain, garam adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Untuk pembahasan perfect dan imperfect condition, pasar garam rakyat di Indramayu sendiri dikategorikan sebagai pasar yang mendekati perfect competition dengan alasan jumlah penjualnya yang banyak, produk yang bersifat homogen, serta harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Namun dalam praktiknya sendiri ada beberapa deviasi dari teori murni perfect competition, yaitu seperti keterbatasan teknologi, posisi tawar, serta peran pedagang itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar garam rakyat itu tidak sepenuhnya merupakan kategori perfect competition. Untuk analisis biayanya terdapat 3 komponen menonjol, diantaranya komponen biaya produksi dengan fixed cost atau biaya tetap sebesar Rp26.200.000 per hektar per musim. Biaya variabel memiliki nilai sebesar Rp14.254.000 tergantung terhadap produksi garamnya per hektar per musim. Untuk hasil produksinya sendiri, produksinya rata-rata sebesar 80 ton untuk per hektar dalam per musim, dengan harga pokok produksi sebesar Rp506. Nah, dengan margin keuntungan 35%, harga jualnya bisa di Rp683. Kemudian untuk faktor resiko dan tantangan, produksi garam ini sangat bergantung pada musim kemarau saat musim hujan. Biaya tetapnya berjalan sementara produksi menurun. Petani garam juga menghadapi risiko besar karena biaya tetap dan biaya variabel tinggi sementara harga jual bisa turun tajam. Nah, untuk di sini bisa dilihat di tabel Excel ini di mana produksinya berfluktuasi dari 2016 hingga 2019 dan kemudian jatuh di 2020 yang bisa diakibatkan oleh COVID. Untuk pembahasan market competition-nya, di sini kita bisa lihat bahwa kondisi pasar di garam Indramayu sendiri masih tergolong kecil dibandingkan pemain nasional dan importir, meskipun memiliki potensi yang besar. Pemain utamanya sendiri berasal dari petambak, rakyat, koperasi, dan refinery lokal yang kapasitas produksinya bisa jadi 6.000 ton per tahun dengan pangsa pasar 1% di nasional. Untuk kelebihan dan kendala lokalnya, pertama memiliki potensi lahan luas dan dukungan pemerintah. Namun, kualitas garam fluktuatif tergantung musim dan daya tawar rendah. Strategi peningkatan daya saingnya, untuk strateginya bisa di peningkatan kualitas, harga kompetitif, promosi back-to-back, dan perluasan kapasitas refinery lokal. Dukungan program untuk peluang kedepannya bisa dari dukungan program segar, swasembada garam 2007 membuka peluang yang sangat besar. Dengan strategi tepat, Indramayu bisa berpotensi menjadi
sentra utama industri garam nasional dengan nilai pangsa pasar 40 hingga 100 miliar per tahun dalam waktu beberapa tahun. Untuk kesimpulannya ada 5 poin, di mana poin pertama ada di supply, di mana supply-nya cenderung fluktuatif, bisa jadi faktor eksternal kayak cuaca dan juga pandemi di 2019 kemarin. Dan demand-nya cenderung stabil dan meningkat, tidak terpengaruh oleh harga atau bisa dibilang inelastis. Nah, untuk biayanya sendiri masih tinggi dengan margin keuntungan kecil karena bisa jadi cuaca dan distribusi dan lain-lain. Market competition mendekati perfect, tapi daya saing yang lemah dibanding produsen besar dan importir. Dan potensinya sendiri sangat besar jika ada peningkatan kualitas, kapasitas refinery, dan dukungan dari pemerintah. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.